Kak Kansa, apa yang kakak suka saat Ramadan tiba? Kalau aku, yang paling kusuka adalah bisa melaksanakan sholat tarawih dan tadarus bersama teman-teman. Kalau kamu apa dek yang paling kamu suka? Kalau aku sih paling suka saat dengar azan maghrib kak, karena pertanda waktu berbuka sudah diperbolehkan. Ngomong-ngomong tentang azan, jadi teringat salah satu sahabat Rasulullah yang memandangkan azan pertama kali. Ada yang ingat siapa beliau? Aku tahu kak, beliau Bilal bin Rabah ya kak. Betul sekali dek. Untuk lebih jelasnya bagaimana kisah beliau, kita saksikan drama yang akan dipersembahkan oleh siswa-siswi SDIT Al-Uswa dengan judul Pengumandang Suara Langit. Selamat menyaksikan. Sahabat mulia yang satu ini tidak pernah disebut-sebut di kalangan kaum Quraisy. Ia dilahirkan di Mekah 43 tahun sebelum Hijriah. Ayahnya bernama Rabbah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Ia dibesarkan di Mekah sebagai seorang budak keluarga Bani Abu Adad. Saat sang majikan meninggal, ia diwariskan kepada anaknya dan menjadi budak Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum Quraisy. Ia memang bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang hamba sahaya. Namun kekuatan iman dan ketegarannya menghadapi tantangan dilaluinya dengan ketabahan yang luar biasa demi mempertahankan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia bahkan menjadi teladan dalam perjuangan mempertahankan akidah. Dialah Bilal bin Rabah. Sebagai budak tokoh Quraisy, Bilal dengan tekun menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Setiap hari, ia menggembala kambing milik majikannya di sekitar Mekah. Semua itu dilakukannya dengan sungguh-sungguh tanpa mengeluh. Hingga pada suatu hari, saat menggembalakan kambing, Bilal bertemu dengan seorang yang belum pernah ia temui sebelumnya. Seorang mulia dari Mekah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan itulah yang mengawali sejarah Bilal bin Rabah dalam memperjuangkan Islam. Pertemuan ini pula yang mengawali pertemuan-pertemuan lain antara Rasulullah, penduduk Mekah, dan sebagian besar budak di kota Mekah. Salah satunya adalah Ammar. Kalimat apa yang kau ucapkan, Ammar? Muhammad adalah orang yang murah, suka berbagi. Dia tidak pernah berpapasan dan tanpa senyum di wajahnya. Tidak berbahaya. Yang berbahaya. Terhadap orang yang kaya
tidak boleh meninggalkan rumah. Apakah seperti itu lebih baik, ayah? Dan satu lagi, Boleh dipaksa untuk menikah karena mereka berhak memilih dan menolak. Wahai Amar anakku, ibumu hampir tidak pernah bertemu dengan Yasar ayahmu. Ketahuilah, ayahmu mempunyai 3 orang. Yang satu telah dikuburnya, dan ketika yang kedua tidak mau dikubur, saat ayahku meletakkan pasir di atasnya, bayi kecil itu mengangkat jarinya sebagaimana bayi yang lain melakukannya. Itu hanya sebentar. Sebelum pegangan lembut itu sedikit mereda, bayi itu menjatuhkan tangannya. Dan ketika aku lahir, ayahku berlari keluar rumah dan berteriak bahwa ia tidak mampu lagi melakukannya dan ia tidak akan pernah mau lagi. Wahai Somaya, tenanglah, ini semua karena adat. Tapi itu salah, Yasar. Tuhan mana yang membiarkan hal biadab seperti itu? Bukanlah Tuhan. Kumohon, tenanglah ibu. Aku berjanji akan bicara kepada Muhammad dan berdoa di sana. Iya anakku, dia orang yang baik. Bila kepada kami merestuimu. Ammar pun pergi untuk menemui Muhammad. Tanpa diketahui oleh Ammar, ia diikuti oleh beberapa orang. Mereka adalah suruhan majikan keluarga Ammar. Tidak beberapa lama, Ammar pun ditangkap dan dihadapkan kepada majikannya untuk diinterogasi tentang kedekatannya dengan Muhammad. wahai Umayyah, inilah selama ini diam-diam telah dekat dengan Muhammad, telah terkena idip bahaya darinya. Bicaralah sekarang kamu anak, sampaikan apa yang dikatakan Muhammad. Itu bukan kata-kata Muhammad, itu kata-kata Tuhannya. Tuhan yang mana? Kata-kata yang mana? Perkataan Tuhan katamu? Muhammadmu hanya berbicara pada dirinya sendiri. Sungguh tidak benar Nyonya. Ketika Tuhan mewahyukan pesannya kepada Muhammad, ia mengingat semua kata-katanya. Kemudian ia menyampaikan kepada orang-orang yang bisa menulis. Itu Al-Quran. Hei anak muda, Muhammadmu sekarang bersembunyi di balik selimutnya dengan mata terpejam. Apa yang kau harapkan darinya? Matanya terpejam, tapi hatinya terbuka Nyonya. Tidak seperti kalian semua. Tidak perlu begitu. Anak muda, dengarkan aku. Kita hidup di Mekah. Ada Ka'bah, rumah para dewa. Setiap tahun orang datang ini. Kitalah pemilik Ka'bah. Sekarang katakan padaku, bisakah kita menggantikan 300 dewa hanya dengan satu Tuhanmu? Ingat nak, para dewa merupakan visi kita dan penghasilan kita. Kita tidak boleh menjual atau membeli Tuhan. Tuhan maha berkuasa atas segala hal, termasuk atas dirimu Tuhan. Ammar, bijaksanalah nak. Aku ingin bertanya kepadamu. Muhammad mengajarimu bahwa seorang budak sama dengan tuannya. Bilal hitam yang telah dibeli Umayyah ini sama dengan tuannya. Muhammad mengatakan di hadapan Allah, manusia sama seperti gigi dan gusi. Ini ide yang menyenangkan bagi budak dan pengemis. Itu memberi mereka sebuah keinginan. Anak muda, kau sudah keterlaluan. Kesabaranku sudah habis. Kau sudah dekat dengan cambukmu. Bilal, ajari pemuda ini apa perbedaan antara tuan dan budak. Beri dia cambuk. Cambuk wajahnya untuk memberikan dia pelajaran.
Cambuk dia sampai tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Cambuk dia, wahai Bilal. Cambuk dia, bunuh dia. Segera cambuk dia, Bilal. Taatilah dia, wahai Bilal. Lakukanlah, Bilal. Kuatkan dirimu, kalau tidak kau yang akan dibunuh. Inilah kerusakannya menimpa Mekah sampai berjalan ke udara. Meski kau manusia yang berbeda, sudah Tuhan selain Tuhan. Akulah pemilik jasad. Sejak aku menemukan Bilal, harus mati. Penyiksaan besar-besaran dilakukan terhadap para budak dan kaum muslim strata rendah, termasuk Bilal bin Rabah, agar mereka kembali menganut kepercayaan kepada berhala Mekah. Bilal menerima siksaan dan penganiayaan, namun ia tetap sabar dan teguh terhadap keyakinannya. Seret dia dan ikat di tempat itu. Lihat Bilal, siapa yang lebih kuat? Berani kau menampakkan wajah. Apa yang membuat Abu Bakar membawa satu sinar untuk budakmu ini. Tunggu, ini melanggar ketertiban sosial kita untuk menjual budak bagi semuanya yang kaya. Maaf Nyonya, tawaranku ini hanya untuk Tuan Umayyah. 200 dinar, wahai Tuan Umayyah. Tidak tahu diri kau kan? Berani sekali kau berkhotbah di hadapanku. cukup, tenanglah. Bawa dia atau bunuh dia. Dia sudah tidak gunanya lagi. Sudah selesai.
Atas permintaan Rasulullah, dengan hartanya Abu Bakar membebaskan Bilal. Rasulullah dan Abu Bakar tahu, meskipun Bilal seorang budak, namun Bilal punya harga diri sebagai seorang muslim yang tinggi di hadapan Allah. Tibalah saatnya Bilal bersama kaum muslim lainnya melakukan hijrah ke Madinah. Di Madinah, Rasulullah memberikan tugas kepada Bilal sebagai muazin. Bilal lah yang menjadi penyeru azan pertama di Madinah setelah Masjid Nabawi selesai dibangun. Anda ya Said, apakah pantas suruhan langit ini saya yang menyampaikan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Menjadi muazin atau penyeru azan, Bilal semakin dekat dengan Rasulullah. Ia selalu mengikuti Rasulullah kemanapun pergi, saat sholat maupun saat berjuang di jalan Allah. Kebersamaannya bersama Rasulullah laksana bayangan yang tak pernah lepas dari pemiliknya. Bilal begitu mencintai dan dicintai Rasulullah. Pantas jika kemudian Bilal termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Saat menaklukkan kota Mekah, Rasulullah hanya mengajak 3 orang untuk masuk Ka'bah, bukan Abu Bakar atau Umar, melainkan Bilal bin Rabah. Setelah Rasulullah wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah,
Bilal tak kuasa lagi mengumandangkan azan. Kepergian Rasulullah merupakan hal yang paling menyesakkan dada bagi semua yang mencintainya, terutama Bilal bin Rabah. Rasulullah telah wafat meninggalkan semua dengan cinta dan kenangannya. Semua berduka, berkabung, menundukkan wajah, mengenang kasih dan akhlaknya. Setiap melantunkan azan dalam sholat 5 waktu, ketika sampai pada kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal menangis sejadi-jadinya, tak kuasa untuk meneruskan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammad. Pada kalimat inilah Ya Muhammad, dada Bilal penuh sesak tak terbendung. Ya Habibullah, Ya Muhammad. Air matanya berderai, lidahnya keluh, tak mampu mengucap bacaan azan selanjutnya. Ya Muhammad, Ya Habibullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di ingatan Bilal hanya ada satu kekasih, Rasulullah. Ya Muhammad, Bilal tak mau lagi menjadi muazin. Ya Bilal pun meminta izin untuk berhijrah ke Sam. Ya Dan akhirnya menetap di Damaskus hingga wafatnya.